Assalamualaikum. Hai. Hey, I'm okay. I'm fine. Kincana, Kincana, ding, 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 ding. Let's go guys, I know with the plan and what black I do can eat. Look at that robot. Let's go eat. Bombastic side eye, criminal offensive side eye. Tapi bohong. Halo, saya Syekh Ramadhani. NPM saya, prodi saya. Video ini merupakan salah satu tugas pokok saya pada mata kuliah Manajemen Sumber Daya Video ini merupakan salah satu tugas pokok saya pada mata kuliah Manajemen Sumber Daya Insani. Perencanaan manajemen sumber daya insani menjadi sangat penting untuk keberhasilan sebuah organisasi di era globalisasi dan persaingan bisnis yang semakin ketat. Perencanaan sumber daya insani yang tepat dapat memastikan bahwa perusahaan memiliki tenaga kerja yang kompeten, terampil, dan termotivasi untuk menghadapi tantangan bisnis. Dari pemaparan sebelumnya, sudah tahu belum mau bahas apa? Ya, perencanaan manajemen sumber daya insani. Di sini saya akan membahas bagaimana proses perencanaan manajemen sumber daya insani, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi perencanaan manajemen sumber daya insani, dan juga bagaimana peran perencanaan manajemen sumber daya insani. Baik, yang pertama saya akan membahas bagaimana proses perencanaan manajemen sumber daya insani. Perencanaan manajemen sumber daya insani adalah proses yang terdiri dari beberapa tahap. Yang pertama, analisa kebutuhan sumber daya insani pada organisasi seperti mengidentifikasi tujuan dan strategi organisasi dalam jangka panjang. Yang kedua, audit sumber daya insani seperti menilai kemampuan karyawan saat ini dan menemukan perbedaan antara kebutuhan dan ketersediaan sumber daya insani. Yang ketiga, pengembangan strategi seperti menentukan bagaimana memenuhi kebutuhan sumber daya insani dan membuat rencana untuk mengatasi kekurangan keterampilan. Yang keempat, peramalan permintaan dan penawaran sumber daya insani seperti memperkirakan jumlah dan jenis tenaga kerja yang dibutuhkan di masa yang akan datang, dan juga menganalisis tren pasar dan ketersediaan tenaga kerja. Yang kelima, monitoring dan evaluasi seperti memantau efektivitas program sumber daya insani secara berkala dan melakukan perubahan berdasarkan hasil evaluasi. Yang keenam, pelaksanaan program seperti melaksanakan program rekrutmen, seleksi, dan pengembangan karyawan. Dan yang ketujuh, adaptabilitas seperti menciptakan strategi yang fleksibel untuk mengantisipasi perubahan dan lingkungan bisnis. Selanjutnya, saya akan membahas apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi manajemen sumber daya insani. Faktor-faktor yang mempengaruhi manajemen sumber daya insani terdiri dari beberapa, yaitu yang pertama, kebutuhan organisasi ialah visi, misi, dan strategi organisasi yang menentukan jumlah dan kompeten sumber daya manusia yang diperlukan untuk mencapai tujuan sebuah perusahaan maupun organisasi. Yang kedua, ketersediaan sumber daya manusia ialah jumlah dan kompetensi sumber daya manusia diidentifikasikan di pasar tenaga kerja. Dan yang ketiga, faktor eksternal seperti ekonomi, hukum, dan
persaingan di luar perusahaan maupun organisasi. Dan yang keempat, faktor internal ialah budaya kerja, sistem pengkajian, tanggung jawab manajemen maupun iklim kerja. Faktor yang kelima ialah perencanaan sumber daya manusia yang matang akan memastikan bahwa karyawan memiliki kompetensi dan keterampilan yang dibutuhkan untuk memenuhi tujuan perusahaan, sehingga mereka dapat bekerja secara efektif dan produktif. Selanjutnya, saya akan membahas bagaimana peran perencanaan manajemen sumber daya insani dalam meningkatkan kinerja sebuah perusahaan. Yang pertama, meningkatkan produktivitas karyawan. Seperti perencanaan sumber daya manusia yang matang akan memastikan bahwa karyawan memiliki keterampilan dan kompeten yang dibutuhkan. Yang kedua, meningkatkan daya saing perusahaan. Dan yang ketiga, memberikan dukungan untuk pencapaian tujuan organisasi. Seperti perencanaan sumber daya manusia membantu perusahaan mencapai tujuan dengan memenuhi kebutuhan sumber daya manusia. Dan peran yang keempat, meningkatkan kepuasan karyawan dengan pekerjaan mereka, seperti dapat memastikan bahwa karyawan dari posisi yang sesuai dengan kemampuan masing-masing. Few moments later. Sekian dari video saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih.